Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman ya, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker lagi dari Rumi ya. Kita sudah mencoba beberapa speaker Rumi dan kali ini seri Sonic yang ada di depan kita. Ini sebenarnya sudah lumayan lama rilis ya. Waktu itu harganya sekitar 2-3 jutaan dan sekarang harganya sudah sangat-sangat worth it. Hanya sekitar 1,5-5 jutaan. Makanya kenapa sekarang saya membeli Sonic ini ya. Oke, dilihat dari depannya ini mirip dengan JBL Encore seri yang pertama. Dan saya juga lihat di websitenya bagian atasnya pun ya kurang lebih sama, mirip-mirip ya. Di bawahnya sini kita bisa cek ada spesifikasi yang diunggulkan di speaker ini. Output powernya 50 watt ya, up to 3 jam untuk playtime musiknya. Untuk speaker size-nya sendiri 6,5 inch untuk woofernya dan 2,25 atau 2,2,5 inch untuk tweeternya sendiri. Ada pengaturan treble dan juga bass control ya, dan terdapat mikrofon juga yang sudah wireless tentu. Sementara di bagian box samping ini simple aja, polosan ya. Dan di samping satunya juga sama, polosan. Sedangkan di bagian belakangnya kita bisa lihat di sini ada ukurannya atau dimensinya, dan seperti yang saya bilang tadi di bagian atasnya mirip sekali dengan JBL Encore seri pertama. Dalam paket pembelian ini tentu kita dapat buku manual ya yang simple sekali, hanya selembar saja, dan ini kartu garansi. Nggak usah khawatir tentang service centernya karena Rumi itu sudah resmi di Indonesia. Kabel chargernya seperti ini bentukannya ya, model 8, dan satu lagi untuk charger mikrofonnya yang sudah Type-C tentu. Remote-nya yang terkesan universal ya, tidak ada brandnya. Dan juga tidak termasuk baterai ya. Kita harus membeli A3x2 ya. Oke. Untuk desain mic-nya sendiri seperti ini. Nah, ini yang agak berbeda dari kebanyakan ODM ya. Tidak pasaran bentukannya, dan di bagian bawahnya juga ada logo R-nya. Menandakan ini adalah logo Rumi. Oke, kiri kanannya berbeda ya untuk warnanya. Dan ini simple, tidak perlu ditahan lama untuk menyalakan, tapi kalau dimatikan ya harus ditahan lama. Oke, dan ini sudah include baterainya di dalam ya. Ada Type-C untuk pengecasannya. Dan kalau kita buka, oke, baterainya sendiri seperti ini. Oke, untuk bahannya sendiri ini masih plastik, bukan yang metal. Cuma di genggaman saya terlihat lumayan kokoh dan juga berat. Baik, inilah dia desain dari speaker Rumi Sonic-nya ya. Dan ini dia yang paling menonjol bagian atasnya. Mirip sekali dengan Encore yang seri pertama. Sampai dibikin ornamen-ornamen apanya nih ya, orange-nya. Di bagian pegangannya terlihat ya. Oke, jadi ya plek-ketiplek. Bukan ketiplek sih, ini sebenarnya niru desainnya JBL. Oke, di bagian tombolnya ya. Oke, ini bukan tombol, ini hanya knob saja, tidak bisa ditekan. Oke, untuk volumenya sendiri ini enak, jadi tidak ada batas sampai maksimumnya, dia berputar terus. Untuk tombolnya sendiri di sini kita bisa lihat ada tombol mode, ada previous dan juga next ya, ada LED-nya sendiri, ada mic prioritasnya. Oke, mantap, dan ini play dan pause-nya sendiri ya. Oke. Sementara di bagian depan kita bisa lihat grillnya ini terbuat dari metal. Terlihat di sini ya, untuk ukuran woofernya 6,5 inch. Dan ini lumayan, grillnya ini nggak kayak ODM pada umumnya. Ini lumayan tebal, tidak teng, tidak seperti kaleng. Lebih berisi untuk kepadatannya ya. Dan tweeternya sendiri di bagian kiri dan kanan. Sementara di bagian sampingnya ini ada sedikit ornamen garis-garis ya, untuk menambah kesan minimalisnya. Mungkin di sebelah, oke, di sebelahnya juga sama saja. Untuk bagian belakangnya kita bisa lihat ada beberapa kontrol ya. Di antaranya di sini ada port untuk pengecasannya sendiri. Ada tambahan port mic ya, jadi bisa menambah sekaligus 3 atau bahkan 4 kalau pakai yang wireless lagi. Di sini ada knob untuk volume mic-nya sendiri, ada aux, ada kontrol echo, ada bass dan treble-nya ya. Untuk bass dan treble-nya ini bukan buat mic, tapi untuk musiknya sendiri. Ada tambahan TF card juga, ada USB, mantap. Di bagian atasnya switch untuk on off-nya ya. Dan satu lagi ada middle atau apakah ini ya, yang jelas nanti kita akan coba ini fungsinya buat mid bagian musik atau mid bagian mikrofon ya. Oke. Dan satu lagi di bagian bawah ada bass port-nya sendiri. Satu lagi di bagian bawahnya tidak lupa ada mounting untuk tripodnya sendiri ya. Yang mana kalau kita perhatikan untuk party mini speaker seperti ini ya jarang sekali ada mounting tripodnya. Dan ini masih ada
ambalan atau karet ya di keempat sisinya. Baik, jadi kalau saya nilai dari desain ini memang 11-12 ya, atau bisa meniru JBL Encore yang pertama. Tapi dengan build quality yang tentu jelas di bawah JBL, tapi untuk sekelas harganya ini salah satu yang lumayan bagus juga, lumayan tebal ya. Tidak ada sudut-sudut yang tajam atau terlihat ringkih, ini enggak. Ini bagus layaknya speaker ODM yang sudah lumayan mumpuni. Oke, gak usah lama-lama, kita akan coba langsung nyalakan saja. Oke, baik, seperti ini untuk tampilan LED-nya ya. Dan ini kita bisa lihat kalau di bagian atasnya ya mirip sekali dengan JBL, ada flashnya yang menyilaukan. Dan itu untuk koneksi terhubungnya juga simple. Bagian ininya warna-warnanya ya teman-teman bisa lihat. Kita bisa atur. Oke. Oke. Ini sudah ada keempat ya. Ini kelima, keenam, ketujuh. Oke, ini mati. Kita akan coba cek untuk kualitas mikrofonnya. Oke, ini sudah menyala. Oke, tes 1, 2, 3. Ini contoh kualitas mikrofon tanpa pakai echo ya. Dan sekarang kita akan coba naikkan echo-nya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, ini sampel suara mikrofon. Echo di kurang lebih level 20 ya. By the way, ini levelnya maksimal sampai 30 echo-nya. Dan kita akan coba naikkan sampai maksimal. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, jadi inilah sampel kualitas mikrofon di level echo yang maksimal. Oke, jadi lumayan panjang ya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sedikit sampel kualitas mic-nya ya. Yang mana memang kalau untuk kualitas mic ini tidak ada opsi lebih ya di bagian treble dan juga bassnya. Tapi yang saya dengar ini cukup lumayan nyaring untuk vokalnya ya. Jadi dia tidak terlalu ngebass, tapi juga tidak terlalu cempreng. Jadi lumayan keluar aja untuk sisi vokalnya. Yang mana ini sayangnya juga belum ada efek reverbnya, jadi hanya echo saja. Tapi itu nggak usah diperdebatkan lagi, karena mengingat harganya juga yang masih terjangkau ya, atau terbilang murah. Oke, sekarang kita akan coba tes kualitas audionya. Oke, ini kondisi bass full ya dan treble full. Untuk middle-nya kurang lebih di 70-80%. Kita akan coba turunkan lagi di bass-nya. Ini level bass dan treble paling mentok kiri ya. Jelek sekali. Kita naikkan lagi. Ini yang saya suka dari Rumi Sonic ya. Bass di fullkan dan treble di fullkan, tapi dia tidak geprek dan juga tidak harsh untuk treble-nya. Ini
di volume kurang lebih sekitar 80%. Oke, saya rasa terlalu keras. Bass dan treble full ya, rata kanan. It's all about humanity. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari Rumi Sonic ini. Oke, di sini masih ada sedikit suara. Kita harus benar-benar mematikan biar suaranya itu tidak ada ya. Oke, kita langsung saja simpulkan untuk speaker ini apakah di harga 1,5an itu sekarang sudah sangat worth it, apakah masih ada yang harus dipertimbangkan lagi. Jadi ini ya, tidak bisa benar-benar mati untuk flashnya, jadi dia tetap menyala saja. Dan ini lumayan menyilaukan, tapi sisi baiknya dia bisa menjadi center di kala malam gelap gulita. Oke, kita bahas kualitas audionya ya. Yang mana ini kalau misalkan saya nilai sisi audionya, sebenarnya ini menakjubkan untuk di kelas harga 1,5an, bahkan sampai 2 juta ini menakjubkan. Karena apa? Karena dia bisa diatur by knob di bagian belakang sini ya. Untuk kuantitas bassnya mantap, di sini bisa sampai 12 ya, treble-nya juga sama sampai 12, dan ini mid untuk musiknya sendiri, bukan mid untuk vokal ya. Jadi konfigurasi equalizer di speaker ini sudah lumayan mumpuni ya, ditambah dimaksimalkan kita mentokkan, tapi memang tidak di volume maksimal, itu masih tetap enak, tidak harsh, tidak terlalu sember, pokoknya intinya enak ya. Dan kalau untuk kualitas audio, saya rasa sih ini nggak kalah telak dengan brand JBL ya. Memang kalah tapi tidak kalah telak. Dan kalau diadu misalkan lawan ODM lainnya, ini bisa menang tapi bukan menang yang telak ya. Jadi saya rasa di 1,5 sampai 2 juta untuk kualitas audio ya ini nggak usah dipertanyakan lagi. Ini bisa enak sekali. Dan kalau kita bahas kekurangan ya hanya minor saja sedikit ya. Yang pertama ini nih, tidak bisa dimatikan. Saya coba tahan 2 kali juga tetap menyala. Tahan lama juga tidak ada opsi dimatikannya ya. Saya nggak tahu kalau misalkan teman-teman yang sudah punya bisa komen di kolom deskripsi ya bila sudah menemukan cara mematikan ini. Saya malas membaca manual sih, jadi ya saya praktekkan saja. Oke, dan juga untuk LED lightingnya ya, saya rasa tidak ada yang benar-benar mengikuti irama musik. Segitu banyaknya macam LED tapi tidak ada yang ngendat-ngendut mengikuti irama musik, itu sayang sekali ya. Satu lagi untuk kekurangannya ya di bagian mikrofonnya, dia tidak bisa di-adjust untuk treble dan juga bassnya ya. Untuk reverbnya pun dia tidak ada, tapi juga masih bisa dimaklumi juga karena harganya yang di bawah 2 juta tadi ya. Ya oke. Jadi intinya Bang, gimana, apakah Rumi ini worth it? Ya kalau teman-teman nyari kualitas audio ya tanpa mempertimbangkan LED-nya, ya ini salah satu saya rekomendasikan. Kualitas audionya sudah lumayan nge-up ya, udah karakteristik Indonesia ya, ngebassnya itu sudah dapat, treble-nya juga enak sampai dimaksimalkan ya. Untuk mid-nya juga ada pengaturannya ya, karena jarang rata-rata untuk speaker party mini seperti ini biasanya hanya ada pengaturan treble dan bassnya saja, tapi ini ada mid-nya juga seperti PA system ya. Dan juga satu lagi ini yang tidak kita bahas tadi, untuk mic prioritasnya ya tidak kita coba, tapi memang sudah saya coba sebelumnya dan ini worth it. Dan ini juga sekali lagi jarang ada di speaker mini party seperti ini, biasanya di PA system yang lumayan besar-besar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.